Beredar informasi PT Sawit Grama Nunggal Kabupaten Batu Timur melakukan PHK yang diduga sepihak terhadap 5 karyawannya. Informasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Kami dan para awak media berupaya untuk menemui Kepala Dinas Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batu Timur, Albert, di ruang kerjanya. Berikut kutipan wawancaranya. Apa namanya, 5 orang itu yang PTSIM sampai hari ini sebenarnya laporan tertulis yang sampai ke kita itu belum ada. Nah, yang ada itu belum ada laporan ke kecamatan Darussenjalan. Kita dapat informasi sebenarnya dari luar mau, dari yang bersangkutan. Iya. Nah, kita sebenarnya melindungi tenaga kerja kita. Tetapi kalau tenaga kerja yang bersangkutan nggak datang menyampaikan Ke sini. permasalahan yang dia hadapi, bagaimana kita bisa membantu? Kemudian kemarin karena itu ada dari luar, itu ada informasi menyampaikan ke kita, maka saya sudah mengambil langkah. Pertama, saya menugaskan Kabid HI yang memang membidangi itu. Nah, saya sudah sampaikan bahwa supaya ini kita jangan berlarut-larut, makanya kita harus pencegahan. Langkah awal yang kita ambil adalah kita akan mencari menghimpun informasi yang sebenar-benarnya. Nah, apakah yang bersangkutan memang di PHK, apa ada permasalahan lain, sehingga kita nanti mengambil langkah itu tidak salah. Lalu kita sudah tugaskan kemarin Kabid HI memanggil pihak kedua belah pihak perusahaan. Kita sudah mengambil dan sudah menjelaskan bahwa informasi awal yang bersangkutan itu bukan IPHK, akan tetapi itu dinonaktifkan itu karena sudah mencapai usia pensiun. Nah, itu yang missnya. Sudah mencapai usia pensiun. Akan tetapi menurut keterangan pihak perusahaan, mereka akan menyampaikan atau memberi apa yang menjadi hak dari pekerja itu. Dan itu juga hasil mediasi di kecamatan katanya. Dan belum ada tertulis disampaikan ke kita, baik dari perusahaan maupun dari pihak pekerja. Nah, saya sampaikan kemarin ke Kabid HI bahwa jangan hanya sepihak kita mendengar dari pihak perusahaan. Nanti yang 5 orang ini juga kita ada panggil. Kita minta kejelasannya. Kalau mau ditangani oleh pihak pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, maka yang bersangkutan akan membuat tertulis laporan itu ke kita, sehingga kita bisa menanganinya. Nah, untuk sementara mungkin kemarin itu karena itu wilayahnya adalah wilayah Kecamatan Darussenjalan perusahaan itu, maka mereka akan menyelesaikan kedua belah pihak, baik perusahaan maupun yang bersangkutan itu tingkat kecamatan. Nah, mudah-mudahan harapan kita bahwa di tingkat kecamatan itu sudah baik dan clear. Gak usahlah sampai ke Sini. tingkat kabupaten. Nah, ini Pak, mohon maaf. Kalau seandainya terjadi itu benar dan tidak, bukan hanya untuk SGM aja ya Pak ya, perusahaan-perusahaan yang lain. Apa sih tindakan tegas dari dinas sendiri kalau ada pemutusan PHK sepihak Pak? Dan undang-undangnya seperti apa itu Pak? Kita akan lihat kasusnya per kasus.
Nah, kita lihat kasus-kasus. Di PHK itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa? Apakah dia itu melanggar aturan? Kalau dia itu adalah tenaga kerja kontrak, itu ada perjanjian kerjanya. Kalau dia melanggar perjanjian kerjanya, apakah betul? Nah, itu yang kita akan nanti telusuri. Maka, berdasarkan umpamanya dia itu tenaga kerja kontrak, dia melanggar, berarti di dalam peraturan perusahaannya itu ada perjanjian-perjanjian yang harus dia taati. Kalau dia melanggar, dia diberhentikan atau di PHK. Nah, kita akan lihat sesuai dengan aturan dan undang-undangnya, apakah yang jadi kewajibannya, apakah yang menjadi kewajiban perusahaan. Nah, kita hanya meluruskan, menjembatani, dan bila kedua belah tidak pihak pekerja ini tidak melakukan hal apapun, dan walaupun kontrak ada perusahaan yang mungkin nakal Pak ya, melakukan hal seperti itu, tindakan tegasnya dari pemerintah sendiri apakah bisa memutus aktivitas perusahaan tersebut Pak? Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya, karena kita baik dari izin dan segala macam perusahaan itu adalah bukan kewenangan kita. Kita hanya kewenangannya melindungi tenaga kerjanya. Nah, jadi kalau ditanyakan, ada juga dari teman-teman menanyakan, ini izinnya di mana, ini kenapa? Bukan urusan kita. Cuma nanti pihak dinas ini bisa menyampaikan ke pihak yang tertentu ya Pak ya, untuk melakukan tindakan kepada perusahaan tersebut gitu. Sebagai dasar kita akan memberikan masukan. Kalau kita bertindak bukan kewenangan kita. Nah, kita juga di tingkat kabupaten pengawasan aktivitas segala macam itu adalah dinas tenaga kerja provinsi. Nah, kita hanya menjembatani kalau ada permasalahan seperti ini. Saya juga antisipasi kemarin, antisipasi bahwa ini jangan sampai menjadi polemik yang besar. Ya, istilahnya diundang dulu Pak ya. Ya, kalau itu kita bisa selesaikan secara mufakat. Di sini kan tugas kita ada tripartit, ada penyelesaian, pencegahan, pencegahan hubungan industrial. Nah, ini tugas kita. Sebelum terjadi hal-hal yang seperti itu, kita mencoba. Nah, jadi jangan sampai nanti kalau sudah masuk ke tripartit permasalahan itu, kita membahas dengan masyarakat. Satu Pak, ini tadi dikatakan bahwa ini untuk sementara informasi, walaupun tidak ada informasi resmi secara tertulis, kan belum ada seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa informasinya dari pihak perusahaannya bahwa usia si pekerja ini mencapai batas waktu pensiun. Ya. Apakah? Jadi pertanyaan begini Pak, apakah di sini ada kekeliruan yang terjadi? Masalahnya kok bisa perusahaan kontrak yang ditandatangani tidak sesuai dengan umur si pekerja. Tapi kalau si pekerja itu usianya mencapai batas pensiun bulan 1, kenapa sampai tanda tangan kontraknya sampai Desember? Iya, larut. Maksudnya lebih panjang dari usia yang seharusnya dia pensiun.